Saya tidak boleh jawab. Saya tidak tahu apa saya jawab. Apa jadi pun jadilah. Halo guys, hari ini saya baru aja chef ini saya interview dekat UiTM. Kalau dapat rezeki lah, kalau tak dapat tuh kira-kira bukan rezeki. So nanti saya akan kongsikan apa pengalaman yang saya ada dekat interview UiTM. Position itu adalah pegawai eksekutif. So nanti saya akan bagi tahu kepada anda semua. Dan sekarang ini saya tengah interview dekat Bekat Manggatal untuk bertemu dengan sekali ini dia seorang yang handsome nih, si saya nih, yang kami akan berjumpa untuk kami kongsikan, kami berkongsi idea dan pendapat berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang YouTubers. So saya ini basically dia seorang lecturer dekat UiTM bagian marketing, kalau saya tak silap lah bagian marketing, dan kalau bahagian dengan bisnes SME semua tu better kita tanya selah, soal biasa ni sangat berpengalaman. Oke. So guys, seperti yang saya janjikan tadi, saya jawab selepas interview dari UiTM, saya bertemu dengan nih kami punya se dari UiTM, lecturer bagian apa sih? Pengurusan perniagaan. Pengurusan perniagaan. Pemasaran. So, untuk jadi YouTubers ni kita tidak boleh kedekat ilmu, so kita kongsikan ilmu. Tidak kira dengan siapapun. So itu adalah cara terbaik untuk kita berkongsi ilmu. So hari ini seperti yang saya beritahu tadi, saya kongsikan ilmu berkaitan dengan ilmu thumbnail dan juga sedikit-sedikit feature lah berkaitan dengan YouTube. Sebab saya pun baru aja mulai YouTube nih, dan apa yang saya belajar saya bagi tahu dengan saya. Oke. Halo kepada viewers semua, terima kasih kerana sudah mencapai 100 subscriber. Terima kasih kepada semua. Dan hari ini saya ingin kongsikan pada video lepas saya kongsikan berkaitan dengan tips interview kan. Dan hari ini saya sendiri interview dekat UiTM Cawangan Sabah, iaitu penolong pegawai eksekutif. Pegawai eksekutif tapi grade N29, dan saya ingin kongsikan apa yang kamu harus tahu waktu saya interview, apa yang interview tanya berkaitan dengan jawatan yang saya apply. Oke. Saya ada 4 soalan yang sempat untuk interview. Dia interview secara grup dan kami mempunyai 20 calon. Dan oke. Waktu saya terima surat tawaran interview itu, saya dengan bangganya berasa saya punya motivasi itu ada tinggi juga lah. Kemudian apabila saya cek, then I have realized that there are 3 calon, 3 candidates yang memang PSH sedia dekat UiTM. Dan starting from that, saya rasa mungkin kami ini tidaklah mempunyai peluang, sudah mempunyai 3 calon, satu yang permanen, 2 adalah PSH. So saya rasa mereka memang sudah kaki mereka tuh sudah setapak dengan UiTM. Tetapi seperti yang saya beritahu, nasib tuh bergantung kepada rezeki yang Tuhan bagikan. So saya kongsikan di sini apa yang saya telah hadapi. So seperti biasa, tips yang saya beritahu dekat kamu semua, kena datang awal. Dan saya datang awal pada itu jam 8 jemputan untuk interview itu dekat Menara Wibawa. Dekat Menara Wibawa. Dan 7.30 saya dekat sana, sudah sampai awal. Jadi dekat rumah ini saya bangun siap awal lah. Dan kami ada 5 panel. Yang panel pertama yaitu Dr. Firdausi, yaitu timbalan rektal. Lepas itu panel kedua itu Tuan Hasimi bahagian pentadbiran. Rektor sendiri yaitu Profesor Dr. Abdul Qadir. Dan juga ketiga Dr. Jasmine bahagian hal ehwal atau HEA. Dan yang kelima itu nanti saya akan rujuk apa, saya lupa. Oke. Apa yang saya hadapi adalah, first memang saya nervous sebab saya memang bercita-cita ingin kerja MN, itu bagian pengurusan dan pentadbiran, dan itu adalah cita-cita saya. Tetapi ya seperti tahu tadi, dia mempunyai calon sudah sedia, jadi apa-apa berlaku jadilah kan. Oke, diberikan cerita, waktu saya masuk tuh saya adalah first candidate. So dalam satu kali tentu dia ada 4 kandidat sekali masuk, cuma
cara mereka adalah mereka dahulukan dulu yang staf permanent tuh. Saya rasa mungkin kenaikan pangkat, dia seorang saja masuk dekat bilik itu, kemudian turn kami, dan kami ada 4 orang, dan 2 orang tuh saya kenal, seorang tuh saya kenal Intan, saya punya kawan dekat UiTM juga, dan semua tuh calon UiTM, kebanyakan calon UiTM. Dan oke, soalan yang pertama, introduce yourself, itu semua sudah tahu lah kan. Soalan yang kedua yang dia tanya adalah boom, ini yang saya tidak tahu. Ini saya kongsi dengan Anda semua yang sudah tahu. Saya sudah prepare baca dengan banyak idea, banyak yang saya baca, tapi ini yang saya tidak spekular. Apa perbezaan pengurusan keuangan, proses pengurusan keuangan swasta dan sektor kerajaan? Astaga. Dan macam biasalah kalau main Counter Strike, kita main tembak saja kan, selesai tembak jalan. So soalan kedua adalah berkaitan isu semasa, dan apa yang saya bagi poin, isu semasa adalah ekonomi, politik, dan juga kesehatan lah. So ekonomi, first ya sentuh bahagian politik, ketidakstabilan politik Malaysia sekarang ini menyebabkan FDI, yaitu foreign direct investment berkurang, dan tidak ada seorang pun investor yang ingin invest dekat satu negara yang politiknya tidak stabil. Itu kena paham dari sudut politik lah, why politik is very important, which is stability the politik in one country is very important to untuk meyakinkan investor dari luar. Yang kedua yang saya sentuh adalah pandemik, pandemik COVID-19, yang dimana pandemik COVID-19 ini memberi impak kepada keseluruhan, tidak kira dari segi tourism kah, pendidikan kah, dan banking kah, semua dia seluruh keseluruhan dari satu negara. Jadi pandemik COVID-19 ini memberi satu norma baru dari segi kerja, dan apa yang saya cadangkan adalah menubuhkan satu aplikasi yang dimana mungkin aplikasi itu main mobile phone, karena lebih senang untuk kita operasi dari mobile phone dibanding dekat laptop ataupun dekat PC kan. So kebanyakan student 100% sekarang yang mempunyai mempunyai telepon. Kemudian saya juga mencadangkan how if UiTM create satu app sosial untuk khas untuk UiTM dahulu. Saya ambil sebagai contohnya apps WeChat itu sendiri. Apps WeChat itu pada mulanya dekat China sebagai contohnya hanya untuk sosial, untuk berhubung. Tetapi setelah penetration market apps WeChat itu gaining dan menembusi market dekat China dan dekat luar negara, dirang upgradekan WeChat itu menjadi satu medium untuk boleh sharing berita dan juga boleh buat online transaction. Dan itu adalah mungkin satu cara jika kita dalam era baru ini atau COVID-19 pandemic ini lebih kepada digitalize approach. Mungkin kita boleh UiTM boleh cipta satu aplikasi yang mana sosial khas, mungkin adalah nama ya something yang lebih bombastic, tapi itu yang saya cadangkan dia. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan ekonomi. Yang saya bagi tahu dekat ekonomi adalah we need to selesaikan dahulu masalah ekonomi sekarang, masalah politik, baru kita dapat strengthen our economy. Dan soalan yang ketiga yang ditanya, what is you can offer to UiTM? Apa yang kamu boleh offer? Apa yang membezakan kamu dengan candidate lain? So ini pun salah satu soalan yang sangat top yang boleh kamu apply dekat mana-mana interview sekalipun. Jadi apa yang saya jawab adalah pertama, pengalaman kerja yang saya ada. Saya punya pengalaman kerja mengurus program dan juga menjadi penceramah untuk mengurus program counseling dan juga mengurus program remaja, yang dimana budget yang ada itu diberi kepada saya dan saya akan allocate budget itu. Dan juga saya punya kemahiran dalam komunikasi, saya beritahu dengan mereka komunikasi untuk menyampaikan ceramah. Jadi apa yang saya boleh offer dengan UiTM adalah dua benda itu. Sekiranya UiTM perlukan saya untuk menyampaikan satu ceramah ataupun mengurus satu program, dan itu tidak masalah bagi saya, saya punya pengalaman. Dan yang tambahan pula kedua yang saya bagi tahu adalah
kelebihan dari sudut content creator, macam sekarang lah content creator yang dimana saya celik dalam bahagian video editing. Saya menggunakan software Filmora ataupun Adobe Premiere lah, macam tu saya beritahu dekat panel. Dan terakhir adalah soalan coba teka apa? Soalan yang ditanya sebab kami lah antara first di interview yang selama lebih kurang 1 jam 30 minutes, 20 minutes macam tu, 1 jam 20 menit. Jadi soalan tu yang terakhir dia beritahu apa yang kamu mau tanya. So semua saya tidak tanya apa-apa sebab masa tidak mengizinkan, lagipun 3 kandidat itu sudah bertanya. Sepatutnya kita boleh bertanya tapi masa tidak mengizinkan. Dan di sini juga saya ingin promo satu video. Jika Anda di sana yang ingin seorang usahawan ataupun seorang yang ingin memulakan perniagaan, atau seorang yang memang sudah mempunyai perniagaan tetapi perniagaan yang stagnan, tidak pergi kemana-mana, tidak tahu bermula dari apa, tidak tahu apa itu copywriting, tidak tahu apa itu cara untuk mengurus keuangan, tidak tahu apa itu teknik-teknik pemasaran, teknik pemasaran yang betul, teknik pemasaran yang salah, kamu boleh lewat channel lecturer kami yang saya bagi dekat sini. Sudah saya yang saya bagi dekat sini, yaitu Cyril, lecturer Cyril ini. Dia akan bagi Anda tips-tips berkaitan dengan perniagaan. Jadi apa yang penting dalam perniagaan untuk berniaga adalah ilmu. Ilmu adalah sangat penting. So ambil ilmu dari YouTube nih yang saya bagi tahu dengan dekat Cyril ini. So dia ada seorang YouTuber Sabahan, kita support Sabahannya YouTuber. Dan kalau tengok tuh, tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng, dan jangan lupa untuk komen jika ada pertanyaan, dia akan jawab secara directly. Dan saya ini memang seorang yang prama. Dia seorang prama, seorang yang boleh bagi idea kepada kita, seorang yang boleh sharing idea tanpa kedekut, tanpa dibayar. Dia bagi full blast on the page. Kalau Anda betul-betul serius, boleh berjumpa dengan beliau dan boleh bincang sebagai ask consultation, dan mungkin ada fee bayaran. Tetapi apa yang penting di sini, untuk kita memulakan satu perniagaan tuh, fee itu ataupun ilmu yang kita ada itu adalah sangat penting, karena dari ilmu lah kita dapat journal sales. Paham? Paham kada paham? Paham. Oke, paham ya. Oke, sampai di sini saya perkongsian saya hari ini, dan saya memang sangat kecewa saya tidak dapat jawab soalan kedua. Pertanyaan kedua, menangis lagi saya. Sedih, saya tahu sedih. Oke, saya tidak sedih sudah. Sebab saya akan main game selepas ini. Saya akan buka terus game. Kita akan buka game. Game apa sih mau main? Kita tinggal game. Kita buka main game lah. Saya mungkin main Dota, main CSGO kah, sebab saya ingin melaporkan saya punya kesalahan menjawab soalan 2. Oke, bye-bye YouTuber. Oke guys, semua thank you guys sebab bagi saya support 130 subscriber, dan saya harap saya akan meningkat lagi, dan saya berjanji kepada Anda semua saya akan kongsikan video-video yang mempunyai fakta, bukan video yang tidak mempunyai fakta. Sekian dan terima kasih. You are the best.